Iya kayak sosial media di era sekarang kan cukup gimana ya, udah kemajuannya kan udah tinggi banget kan, dari yang tadi ngomong tuh, dari generasi ke generasi, dari yang awalnya mungkin cuman taunya sebelum Facebook. Itu Friendster nggak sih? Ya Friendster. Gue nggak ngalamin sih, ngalaminnya di Facebook gue. Itu kan biasa sih kita. Minimal Facebook ya. Gen Z ya, Gen Z ya. Iya, Gen Z. Yang buat listrik. Gayo. Gue kira Gen Z tadi. Gen Z kalau kita kan masuknya Gen Z kan. Masing-masing generasi ya punya apa namanya? Punya masanya sendiri gitu, Iya, punya ini betul. sendiri. Dan kita masanya ya udah masuk ke sosmed dari awal, dari kecil juga kan nongkrongnya pasti rata-rata pada di warnet kan, entah itu sosial Enggak sih, media. kalau Enggak, gue enggak. Kalau gue sih enggak nongkrong dulu. Gue beneran enggak. Enggak kan? Mungkin daerah dia nongkrong. Warnet gue jauh. Apa sih? Iya, dari rumahnya ke warnet. Ya mungkin gua kan antara jauh. kita bahkan yang paling tertinggal lu kali ya. Iya. Soalnya kan emang masuk ke pedalaman juga kan situ. Gue pakai Facebook SMP kelas 3. Oh. Iya. Gue SMP kelas Lu tuh nggak pakai SD kelas BlackBerry 6 gue. Anjir kelas 6. Kelas 6. Gue kelas 6 SD masih pegang Nokia zaman dahulu kala. Yang ada suaranya itu. Tapi pada akhirnya kan makin kesini, makin seiring berjalannya usia kita gitu ya, pertumbuhan kita makin Tetap di sana nggak ada makin sinyal. banyak. Ya memang di Sinyal. tempatnya tidak ada sinyal, tapi setidaknya mereka tahu gitu ketika ke tempat yang udah ada sinyal kan paham kan. Ai kan bisa Instagram segala macam, maksudnya udah mulai ini, dan berarti sosial media ini tetap tidak terbatas ini loh, tidak terbatas sinyal, dalam tanda kutip tidak terbatas ruang dan waktu. Gitu. Ya, bahkan kan sekarang dia usaha juga kan pakai sosial media kan. Iya, Pasang iklan bisa segala jadi. macam, Segala jualan macam. online. Betul. Itu kan dari segi positifnya ya. Iya. Kalau kita ngomongin segi negatif, Segi negatifnya juga banyak. sosial media yang menurut lu ada segi negatif itu sendiri apa? Joget. Oh iya. Goyang-goyang. Gak tau kenapa ya, terlalu ini ya. Dari Tok-tok tek-tek. Mie dong itu. Tapi kayaknya Aji punya gambaran sendiri. Gimana Aji? Aji kalau Aji gambarannya gini dia agak ngegambar beneran. Pandangan lu terkait TikTok ya, dalam hal positif apa negatifnya itu gimana tuh? Ji? Ya kalau menurut gue sendiri sih ya Santai aja Ji. Belanda masih jauh lagi. Jangan disangka lah itu depan Wildan, ntar majuan dikit. Enggak kan ada kamera itu. Oh iya benar. Lupa saya. kalau aplikasi yang sekarang itu sebenarnya sih kayak banyak sih ya, kayak fungsinya kayak untuk penjualan tuh, itu juga untuk kedepannya tuh itu bisa membangun usaha Biar lebih maju gitu ya maksudnya. Kemarin Bang Mamat juga baru beli mobil kan ya? Coba. Ngomong siapa aja? Ya, berdua. Ngomong siapa? Ya. ya untuk dari segi negatif yang sekiranya dari temui gitu ya, mungkin untuk dari segi penggunaannya itu kayak misalnya masih usia yang belum sewajarnya itu udah bisa Akses yang Iya, iya. menuju ke akses yang Oh, maksudnya jadi Gitu. dia sosial media itu ibaratnya terlalu ini ya, Terlalu vulgar. terlalu bebas itu maksudnya. Iya, terlalu Nggak apa batas usianya itu Iya, nggak terlalu. iya. apalagi kalau misalnya nggak dijangkau sama orang tuanya kan. Nah, Iya. tidak ada dalam Nggak pengawasan orang dilakukan tua gitu. Berarti yang salah kayak gitu bukan sosial medianya, Sebenarnya yang pengawasan iya. orang tuanya itu. Betul. Iya. Sebenarnya harus saling mendukung tau, dan maksud gua dari sisi keluarga, dari sisi lingkungan terdekat si anak-anak ini tuh harus mendukung untuk harus melindungi dia dari segala macam hal buruk internet. Tapi dari sisi developer, mungkin yang penyedia aplikasi, dari segi yang bisa melindungi internet, kayak berarti di kita Kominfo kan kayak gitu-gitunya harus bareng gitu, harus bekerja sama Harus seperti gitu. berkesinambungan Betul. jalan bersama-sama. Karena sebenarnya dari handphone pun kan udah ada fitur-fiturnya gitu kan, ada Iya. fitur khusus buat anak-anak. Oh, gitu. Nah, ya kayak gitu. Itu kan ada sebenarnya. Jadi Sebenarnya. menu di HP itu gitu ntar dibatasin kan, kayak misalkan cuman bisa buka game atau kadang juga kalau download kamera, suka harus ini apa? verifikasi Ada umur, persetujuan gitu dulu kan. Umur iya. Bisa kan? Download apa kan? Hah? Download itu. Game. Mana emang ya itu yang penting ya sebenarnya sih, karena peran orang tua juga untuk pengawasan penggunaan sosial media itu. Kayak misalkan bahas lagi aplikasi TokTok tadi kan,
itu kan sebagian emang ada yang pakainya buat Ya. joget-joget, buat Joget. konten-konten yang gak jelas. Tapi kan makin kesini ada juga yang edukasi kayak kemarin. Contohnya ada yang anak kecil bikin sepatu pakai barang bekas terus dibikin konten. Oh iya. Itu juga kan istilahnya bisa menyalurkan kreativitas mereka juga gitu. Jadi yang tadinya mungkin mereka punya bakat itu tapi yang tahu orang-orang sekitarnya doang, setelah diupload di sosial media kan bisa terkenal di mana-mana dan akhirnya kan bisa nanti Peluang usaha. ada label yang mau bekerja sama. Masuk aja masuk. Berarti balik lagi ke usernya ya, maksudnya Iya. ke penggunanya, ke kitanya. Berarti Pinter. artinya tuh sosial media untuk anak-anak tuh bukan berdampak negatif ya, tapi harus lebih ke pengendaliannya aja gitu ya. Ya. Jadi kalau masalah yang sosial media buat kritik pemerintah itu gimana? Kan baru-baru kemarin sempat ramai itu yang di Lumpang ya, Lumpang apa itu? Mungkin di wilayahnya HI itu yang kekurangan sinyal gimana? Mau ada komentar? Mungkin mau ditambahin sinyalnya gitu. Makanya beli dulu sinyalnya di sini bahwa Beli tahu kan harusnya. Tapi itu melanjutkan tadi yang pertanyaan si Imam tuh menarik juga tuh kemarin di Lumpang. Lumpang. oh iya. itu sekarang kan banyak yang banget jalan. bahas sosial media itu bahkan jadi Tempat ngadu. penyampai. Iya, malah kayak seakan-akan. Jadi kalau misalkan dulu kalau dari kita zaman SBY itu dulu ada SMS pengaduan. Oh iya. Jadi Nah. dia nyediain nomor khusus buat SMS gitu. Buat Kalau Cuma nggak terlihat publik, jadi nggak tahu-tahu orang-orang ya karena Iya. mungkin kan dulu kan belum ada belum sebesar ini sosial media. Kalau sekarang kan emang gitu, cuman bedanya mungkin kalau sekarang kritiknya itu harus frontal ya, harus Iya. keras dulu, viral. Biar didengar. Tapi kritiknya juga kritik yang membangun. Kadang kan kritik tuh bukan kritik malah jatuhnya ngatain. Iya benar. Iya, makanya Kadang-kadang etika. netizen itu Iya. nggak ada etikanya juga sih. Nah, Ya, yang ketika- di Ketika mengkritik. Lumpang itu mengkritik. Iya, Iya, Lumpang. mengkritik tapi menurut gue nih ya, tapi dari segi bahasanya itu kurang. Iya, emang dia tipe ngomongnya bahasa nyantai kayak marahin Temen lagi iya, gitu memang iya. dari segi Sarkas, itunya mungkin sarkas. iya sarkas itu terus bahasanya juga kan ada beberapa bahasa yang kasar yang dia sebutkan juga kan emang sebenarnya tidak kalau untuk mau ngekritik yang benar gitu gimana ya poinnya itu benar semua poinnya itu bagus poinnya itu kritiknya itu bagus tapi lebih ke cara penyampaiannya dia tapi gue menyayangkan kenapa dilaporkan dan hampir diproses segala macam. Iya, Bahkan karena harusnya kan dirangkul menurut gue ya, gue nggak tahu lah prosesnya seperti apa. Nggak itulah. terlalu ngikutin detail juga. Iya itu yang jadi akhirnya kan banyak juga kasus-kasus yang dari pengguna sosial media upload terus kritik mengenai kinerja pemerintah sebagian kan juga akhirnya ada yang terjerat ke undang-undang ITE kan? Karena ya emang nggak salah sih karena di undang-undang ITE juga kan di situ ada nggak boleh yang masuk ke pencemaran nama baik. Kalau misalkan dia menggunakan kata kasar yang dikatain itu nggak terima ya otomatis bisa masuk ke hukum ITE. Makanya banyak juga yang dari orang-orang yang itu banyak juga yang di penjara. Cuman emang kadang kritik-kritik yang harusnya diterima sama mereka juga yang harus didengarkan daerah banyak yang nggak diterima juga harus diserang dulu sama netizen gitu kan Harus nunggu viral dulu. Iya. Go Ya, viral. kayak kasus kayak banyak banget kasus yang kayak pelecehan segala macam bahkan maling atau pembunuhan gitu-gitu kan harus viral dulu. Baru diprosesnya pasti Iya, viral ya. kayak yang kemarin yang dicontoh nggak? Ya. Yang si pembunuhnya bilang gini, ya saya nggak mau datang, nggak mau menyerahkan diri biar polisi kerja. iya Iya sih, makanya itu istilahnya sekarang sosial media itu udah luas banget bukan hanya jadi bahan hiburan buat masyarakat doang tapi sekarang itu udah kayak buat senjata juga Udah segala hal ada ada di sana ya. jadi tempat pengaduan jadi nggak jual kalau dulu kan tanya ya zaman kita dulu awal kenal itu kan cuma buat teman. sharing kegiatan doang Iya, kegiatan-kegiatan gak jelas pula. pagi-pagi anaknya ngopi nih dulu kan instansi gitu doang tuh Iya, Tapi nggak ada masalah ya. Zaman apa sih BBM ya? Iya, zaman nulis huruf aja itu masih pakai angka 4 iya lagi. Miku. ya gitu-gitu doang Tapi kalau sekarang kan udah lebih kompleks lagi Kalau dari lo nih secara personal,
lu menggunakan media sosial tuh misalnya kayak Instagram atau TikTok atau Facebook itu biasanya lu gunain buat apa? Nah gue tuh biasanya tipe mantau doang, jadi gue tuh jarang kayak misal ada apa segala macam yang kayak kasus-kasus gitu. Gue tipenya yang mantau, yang baca aja gitu, gak yang kan ada beberapa yang tipe nge-share ke yang lain atau ngomen apa segala macam atau memberikan pendapatnya dan lain sebagainya gitu. Gue tuh tipe yang baca, jadi mantau aja. Oh ternyata di kasus Lampung gini, oh gini gitu. Jadi lebih tahu, jadi banyak kasus aja tahu doang gitu sebenarnya. Lebih buat nyari nyari wawasan Iya, nasional. up to date aja biar up to date. Gitu. Cuman kalau bukan tipe orang yang itu loh, yang Iya. benar-benar action banget. Enggak di-share ke grup keluarga. Biasanya itu repot tuh kalau udah tahu udah repot. Itu isinya hoax semua biasanya. Kadang-kadang beritanya tahun 2000 berapa? Iya, baru di-share ke mereka ya. Ya itu artinya tugas kita juga sebagai orang-orang yang sebagai mahasiswa gitu, yang jangan asal men-share ke lainnya. Nah, iya. Harus diteliti dan mungkin bisa meluruskan juga apa yang salah. Setidaknya di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar. Hoax gitu ya. Tapi kalau gue sendiri sih kalau masalah penggunaan media sosial yang pasti satu buat hiburan ya. Iya, betul. Ya, gue nggak munafik lah. Iya. Ya kan? Hiburannya entah itu apa, intinya itu jadi hiburan. Ya kan, informasi juga nomor satu ya kan, buat update masalah berita-berita nasional atau segala macam yang viral gitu lah, berita-berita juga yang bisa dibilang penting nggak penting, cuman ya kalau udah muncul kita baca gitu. Iya. Kayaknya kalau mau scroll, terus kalau lagi nongkrong mau temen-temen ngomongin apa kita nggak ngerti ya, dari gitu kan. Pasti situ informasi, wawasan, terus buat sekedar hiburan, terus juga ya buat intinya buat have fun lah, kebanyakan berbagi cerita bersama teman-teman dan keluarga. Dimakanin dulu dong. Ya kita udah pesen makan tapi nggak nyampe-nyampe. Kalau dari saya sama mungkin kayak selama, jadi lebih ke untuk mau melihat aja gitu. Kalau hiburan juga kayaknya nggak begitu sih. Kalau hiburan kayaknya lebih enak YouTube gitu ya. Oh, iya. Tapi lebih ke entertainmentnya deh. Tapi kan lebih sama aja YouTube juga. Tapi seru itu nonton kalau nontonnya satisfying gitu. Ada. Yang motong-motong gitu ya. Kayak rapi. Terukin pasir di ember gitu. Ini ngebersihin karpet itu seru tau. Karpet kotor jadi bersih Oh, banget. itu seru ya. tau. Kalau lebih ke mencet jerawat sih. Aduh. Itu agak cici sih Enggak, kalau gue tuh nontonnya ini yang bikin kolam renang di tengah-tengah. Primitif ya, primitif. Kalau yang primitif itu ya. Yang ngegali pakai tangan gini. Hiburan. Kalau gue yang ini. Tapi belum selesai. Belum selesai. Belum, karena memang harus kita akuin sosial media ini lebih lebih cepat aja gitu penyebaran informasinya. Kayak kita bisa lebih tahu dari daerah mana Iya, nah itu. gitu. Dulu tuh kayak Dibanding kayak TV kadang berita udah 2 hari yang lalu baru muncul di TV, atau apalagi koran-koran entah dari kapan baru muncul di koran. Nah, tapi Jadi lebih enak sosial media. agak make sense sebenarnya kalau ke TV itu biasanya ada proses Iya. validasinya gitu loh, agak panjang. Kalau di sosmed itu lu Ada nge-tweet sekarang filter, bisa misal iya. di Twitter gitu atau di Instagram gitu, lu upload sekarang ya udah bakal ini. Nah, biasanya kalau misalnya jurnalis gitu tuh ada proses validasinya gitu dulu loh. Makanya mungkin agak lama, makanya jadinya 2 hari atau 3 hari agak pending gitu. Karena melewati filter. Kayaknya ya, tapi nggak tahu juga, bukan jurnalistik gue jadi gimana. Ya. Pak, gimana Pak lo? Bagaimana Udah, teman Bapak normal nih? memanfaatkan. Nggak jauh beda sih ya semuanya. Iya. Apa gimana? Aji, dari Aji gimana Aji? Ya hampir sama lah kayak kalian semua. So, penggunaan media sosial yang selama ini udah dipakai gitu ya. Ya kurang lebih pertama tuh itu cari informasi gitu kan, di media sosial lebih update gitu. Kayak mahasiswa yang baru lulus atau anak SMA mau nyari lowongan kerja Oke. juga lebih banyak di itu ya. Iya, di sosmed. Lebih banyak di sosmed saat ini. Cuman untuk kayak gitu kita juga harus pinter-pinternya juga kita. Jadi kita harus bisa mencari tahu juga kalau misalnya itu benar apa enggak. Kan kalau media sosial itu kan dia cuman bisa menyebarkan gitu kan rata-rata ya. Tapi untuk tingkat aktual iya. beritanya itu kan masih perlu Pertanyakan. Apakah ini? Iya kayak lu kadang Tidak. Hoax kan atau kayak apa? itu loh yang pelecehan si Audrey itu enggak? Oh, yang terus iya. ternyata tiba-tiba malah dianya yang melecehkan gitu loh, kayak kita udah hype banget nih si Audrey dilecehkan Melecehkan, terus segala ternyata macam, terus malah tiba-tiba beberapa waktu kemudian ternyata faktanya berbanding terbalik kayak gitu-gitu. Jadi kayak kita ya jangan mudah percaya ya harusnya ya. Gitu.
Ai, gimana Ai? Lu mau jualan? Kalau Gue tau lu kan jualan. Iya, kalau lu Sosial pasti media. pemasaran, marketing lu. Lu kan banyak banget nih manfaatkan Affiliate. sosial media buat jualan. Iya. Nah, menurut pandangan lu sendiri nih, sebelum lu pakai Sosmed sama sosmed yang kan belum. lu pasti kan kebanyakan kan dulunya kan sistemnya COD terus gitu kan. Nah, sekarang kan lu udah mulai pakai sosial media buat ini. Apa ada perubahan nggak sih atau perbedaannya apa dari segi sebelum pendapatan apa ya sama pendapatan sama mungkin tenaga yang lu habiskan gitu. nganggur aja. Ya ada aja perubahannya dari segi pendapatan, dari segi pemudahan, apa sih lebih mudah gitu. Ya. Jadi yang pesen dari Jakarta atau dari mana kan tinggal dikirim lewat paket gitu kan. Ya. Kalau dulu mah kan dihajar aja, apa sih dicaudean dari ujung Berung aja sampai ujung Berung kan. Iya. Bandung. Ya sekarang mah lebih enak aja. Berarti dulu yang kayak lingkup jualannya jadi cuman kecil gitu ya. Sekarang semenjak pakai Luas. sosial media untuk berjualan Iya. jadi lebih luas. Iya. Dia bisa kirim-kirim ke Papua. penjuru ya. Iya, dari Lampung. Kemarin katanya terakhir ke Australia. Mars. Oh, ke Mars. Bareng ini. Bareng sama Nah, ini tadi Elon gua Musk. notifikasi dari Zimbabwe katanya. Tapi yang kekurangan sosial media juga suka gedek ya sosial media itu banyak kesalahpahaman atau ya keributan yang ditimbulkan oleh sosial media. Contohnya itu yang tadi Dandi tuh yang orang tua yang udah gitu kan ya asal menyebarkan gitu loh tanpa diteliti. Jadi lingkungan, mispersepsi gitu. jadi Nah, berarti itu sebenarnya kan balik lagi. Jadi bukan dari sosial medianya tapi dari penggunanya. penggunanya Jadi tergantung dia bisa memfilter nggak nih ini mana berita yang benar, mana yang enggak. Makanya kan tips juga buat teman-teman yang nonton kan nanti kalau melihat berita itu kan biasanya dibiasakan jangan dari satu portal doang. iya. Jadi harus dipastikan misalkan lu lihat dari radar mana gitu kan, akun Instagram mana gitu. Nah, dari akun itu lu cross check akun lain. Kalau misalkan di akun lain beritanya sama, misalkan taruhlah kita patokan pakai 3 akun. Dari di akun berita itu sama, mungkin bisa dibilang itu beritanya valid. Dan pastikan portal beritanya juga yang terverifikasi ya, jangan yang abal-abal istilahnya follower yang baru Dalam 100 orang lalu percaya itu kan itu ya ada juga emang yang benar sih mungkin orang baru kritis atau gimana cuman biasanya sumber yang mereka dapetin itu kurang valid. Biasanya kalau misalkan emang akunnya itu udah bagus, udah verified itu biasanya sumber yang mereka dapat pun terpercaya gitu. Iya, etika jurnalistiknya ada. Berita-berita Bisa nasional. dipertanggungjawabkan. Iya. Kalaupun misalkan mereka salah input berita atau nyebarin berita pasti nanti akan klarifikasi. Iya, ada pertanggungjawaban. Tipsnya kayak gitu, jadi jangan mudah langsung percaya. Terus kayak bahas masalah tadi loker juga yang lewat sosial media itu kan banyak banget penipuannya. Apalagi lewat Apalagi tuh kalau namanya? lewat Facebook, Telegram sekarang banyak banget itu biasanya dia dengan mudahnya ngasih lowongan, ngasih link, terus kan di dalamnya ada Google Map-nya langsung. Nah biasanya tuh kalau ngarahnya ke ruko tuh bukan ke kantor atau ke PT itu biasanya Mintain uang. tanda tanya tuh. Ntar kalau datang tiba-tiba kita dimintain uang. Gitu. Iya. Nah itu tuh gue sendiri pernah ngalamin. Nah gimana tuh Ci? Oh, di Pengalamannya, Ci? situ. Pernah. Lu dapat laporan ya Bang? Jadi pada itu di daerah kalau sebutnya sih di daerah Jakarta ya. Pernah tuh di suatu wilayah kalau nggak salah waktu itu namanya di daerah Pejaten ya. Oh, Pejaten. Di daerah Pejaten. Nah dapat undangan kan tuh suruh datang interview. Oke, datengin kan tuh alamatnya kan. Pas udah nyampe tempatnya, si security-nya tuh dia nyuruh bukan, Mas, handphonenya dinonaktifkan kan? Dia suruh nonaktifkan tuh handphonenya. Nonaktifnya tuh Matiin. data atau Dimatiin. Mati. Oh. Nah, tapi kan di situ kan pas baru banget dateng ya, baru turun dari motor gitu kan, langsung disamperin security-nya tuh. Di situ udah lumayan agak curiga ya pertama. Nah pas udah masuk ke dalam, itu diperiksa semuanya,
dicek mungkin takut ada kamera atau apa gitu kan. Dulu itu pas zamannya lagi banyak kayak modus-modus penipuan gitu. Itu udah banyak tuh dulu di berita-berita TV juga. Nah mungkin salah satunya gue korbannya gitu. Maksudnya berarti dalam artian dia juga nyebarin lowongannya lewat sosial media kan? Iya. Lewat Facebook atau Instagram gitu. Yang dianehin lagi, yang ditemui sama namanya itu, jadi seolah-olah namanya si A. Nah, si resepsionis ini bilang si A itu belum datang. Tapi pas ketika udah nunggu antrian, tiba-tiba ada yang bilang tuh, ada yang turun dari lantai atas kan, Mas udah bisa ketemu si A ini di atas. Pas saya udah ke atas tuh kan, ternyata yang ditemui itu ada tuh orang bapak. Dia baru pakai baju kemeja, habis pakai kutangan, cuman buru-buru gitu kan. Kayak bisa mempersiapkan diri secara profesional menghadapi calon cakar gitu kan, kerjanya langsung. Pas sudah ditanya-tanya, katanya gini, ditanya kan biasa biodata, tinggal di mana, terus tahu posisi ini dari mana gitu. Terus intinya pas sudah ini dia minta uang gitu kan, untuk nah, beli dikasih seragam. lah, iya buat beli seragam. Iya. Sebesar waktu itu sebesar berapa ya Pak? 150. Lumayan. Tapi posisinya waktu itu karena gue udah pengen banget kerja, tapi udah tahu tuh model-model penipuan kayak gitu. Jadi sebelum ke tempat itu gue ke Alfa. Nah ke Alfa nukerin duit recehan. Terus pas dia minta segitu, gue bilang nggak ada. Oh nggak ada Pak kalau segitu. Nah, terus gimana, kamu mau kerja nggak besok nih? Kalau misalnya kamu ngasih sekarang, besok udah bisa kerja gitu kan? Saya nggak ada Pak kalau segitu, kata gue gitu. Terus kayak nawar polisi. Emang polisi bisa Itu oknum. Enggak, bukan di sini, di Wakanda. Bukan polisi Indonesia bukan. Bisa kalau kita salah udah ini etilang. Udah nggak ada surat tilang sekarang. Bisa. Wakanda. Halo, lanjut. Dia minta gocap, yaudah gocap ya, gocap ada nggak? Gocap nggak ada Pak. Saya cuma bawa segini nih. Dilihatin kan dompet kan, dikasih tuh. Ini saya gocap bawa, tapi 30 aja deh Pak, 20-nya buat saya ongkos pulang. Saya bilang gitu kan, dia embat juga sama dia. Itu tapi juga sebenarnya lu juga masuk penipuan Ji. Iya, Lu Pak. sebenarnya punya duit tapi lu ngomongnya enggak doang. Iya benar. Itu sama-sama penipu ya. Sama juga. Itu istilahnya pengalaman dari apa Aji. intinya apa nih? Itu buat Nah, intinya pas sudah keluar dari situ, Oh masih. terus nih lebih seru nih, udah keluar dari ruangannya seru, kan, guys. udah turun ke bawah. Soalnya nih. Nah, jaket ketinggalan nih. Aduh bahaya. Lebih dari gocap ini. Pas balik lagi dia lagi ngitung duit tuh. Terus dia udah buka mejanya lagi, udah kayak orang biasa lagi, habis kutangan lagi. Anjir. Anggal minta lagi judulnya. Ya enggak. Mungkin dia habis market kan itu. Panas. Kutangan lagi deh. Tapi Kan enggak. mungkin HRD dulu emang kayak gitu kali ya. Akhir deh. Iya, HRD dulu mungkin emang kutak apa, singkat-singkatan Mungkin gitu. karena di ruangannya nggak ada AC. Ada yang kita nggak tahu kan. Siapa tahu dia perusahaan singlet, jadi harus pakai singlet. Sebagai brand ambassador kan ya. Intinya Bea mungkin dia bea singlet berarti. Terus pas udah selesai ngambil jaket tuh turun ada orang lagi tuh yang lagi mau interview tuh langsung, karena gue udah tahu nih posisinya ini pasti penipuan nih ya, karena udah yakin kan dari diri sendiri nih prosedurnya kok kayak gini sih, alurnya kayak gak jelas gitu kan. Karena sebelumnya melamar kerja tuh gak kayak gini, biasanya tuh rapi gitu kan. Terus pas berpapasan tuh sama orang lain, dia kebetulan dari Bogor kan lumayan jauh ya ke Jakarta, di daerah situ juga. Terus bisikan juga tuh ke orang itu, Mas, maaf Mas, hati-hati Mas, ini kayaknya penipuan Mas. Oh, kira tadi kau Kira masih begitu. Bukan. Ya oke, jadi itu pengalaman dari Mas Aji. Iya. Pokoknya mengenai intinya kebaya gimana?
Jadi itu dari bahayanya lowongan kerja yang abal-abal di sosial media. Ya, kalau bisa sih kita harus searching juga nih, harus cari dulu nih di kayak di Google gitu nama lokasinya apa sih, nama yang mau didatengin tuh. Biasanya di situ kan di kayak Google Maps kan banyak tuh review. Ada. Ya. Ah ini tempatnya gak bagus nih, penipuan nih apa. Pastiin sama dengan profil perusahaannya. Nah, Betul. waktu itu minusnya saya di situ. Karena baru karena pengen hanya kayak butuh manusia tuh karena butuh money. Tapi yang ngelamar kerjaan lewat online gitu bisa jadi apa sih, yang kayak peretasan data juga kan? jadi gila. peretasan. Iya, yang kayak bocor gitu. Iya, data-data kita ya kan, data pribadinya ngirim dijual. CV gitu kan. Bisa. Ijazah segala macam ya kan itu. ya pokoknya harus ada. Nah itu yang harusnya itu tuh yang harusnya dilindungi oleh UU ITE itu. Ada sebenarnya Iya kan? perlindungannya, cuman Perlindungannya mungkin seharusnya ruang gitu. lingkupnya kurang. Dan mungkin pada pelaksanaannya, pada praktiknya belum semaksimal mungkin karena kan UU ITE juga baru ya, jadi mungkin para penegak kebijakannya juga belum terbiasa atau gimana. Ya semoga saja kedepannya UU ITE-nya digunakan sebaik-baiknya gitu. Oke, jadi kesimpulan dari obrolan kita kali ini ya. Oh, ada kesimpulannya. Mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan sosial media. Berbijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media. Karena istilahnya sebenarnya sosial media itu nggak salah, yang salah adalah penggunanya. Jadi tergantung mereka mau mengarahin sosial media itu kemana. Untuk Bisa apa? mau kebaikan, mau keburukan, ya tergantung dari si usernya sendiri. Ibarat pisau mungkin ya. Ya, Ada dua bisa sisi. buat bunuh, bisa buat matang semangka. Semangat kan enak. Selamatan kita. Ada bahasa lagi. Oke, cukup sekian obrolan dari kita. Selamat